Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat petang, jumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada saat ini secara online. Mari Ibu, Bapak, Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan, belajar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati untuk memohon berkat Tuhan di dalam kami hendak belajar akan firman-Mu, supaya kami diberi hikmat untuk boleh mengerti serta kesetiaan memberlakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan yang diberi tema ibadah. Ada titik 2, syukur kepada Allah. Artinya bahwa ibadah itu seyogianya, sejatinya merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mendasari dari firman Tuhan yang kita baca dari Ulangan 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita. Ulangan pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah
sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ibadah, tentu kita sudah melaksanakannya semenjak kita menjadi orang yang percaya. Nah, apa yang mau kita bersama-sama pelajari dari pemahaman Alkitab Jemaat yang diberi tema ibadah, syukur kepada Allah? Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, dari Ulangan 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 secara khusus, ini merupakan catatan, yaitu sebagai perkataan Musa kepada bangsa Israel di tepi sungai Yordan. Pada waktu itu mereka hampir memasuki tanah Kanaan, tanah terjanji, yaitu dengan menyeberangi sungai Yordan. Nah, sebelum menyeberang sungai Yordan, Musa menyampaikan pesannya. Jadi Musa sudah merasa tua, Musa sudah merasa tidak mampu lagi meneruskan pekerjaan pelayanannya, sehingga ia memberikan pesan kepada bangsa Israel, yaitu saat Musa menyampaikan nasihat-nasihat tersebut, penting bagi bangsa Israel supaya mereka selalu mengingat siapakah jati dirinya mereka itu. Nah, kita melihat dalam pasal 26 yang kita baca tadi, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada 3 hal yang mau kita lihat. Yang pertama, mari kita perhatikan bahwa persembahan itu harus dihaturkan kepada Tuhan. Setelah apa? Mereka masuk ke negeri perjanjian dan apa? Menetap sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 1 dan 2. Jadi pengaturan persembahan hasil pertama ini menggambarkan konsep karya keselamatan yang selalu diinisiasi atau dimulai, diawali oleh pihak Allah sendiri. Inilah pemahaman teologis yang benar, yang sangat penting, yang membedakan iman kita dengan keyakinan lain, yaitu bahwa Allah terlebih dahulu memberikan anugerah kepada umatnya. Baru setelah menerima anugerah, umat meresponi kasih Tuhan tersebut. Dari yang kita perhatikan di sini, bahwa tanpa pengorbanan, tanpa usaha kita memang tidak akan bisa menghasilkan hasil panen. Tapi kita juga tidak bisa menanam bahkan memanen hasil tanaman kita kalau kita tidak dianugerahi Tuhan berkat, yaitu seperti bangsa Israel, tanah yang dijanjikan, yang ditepati oleh Tuhan. Demikian pula ketika kita bekerja, kalau kita tidak diberkati Tuhan, juga mungkin hasilnya tidak maksimal, atau mungkin apa yang kita kerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Itulah iman kita. Yang kedua, kita melihat pada dasarnya, yaitu saat umat menyerahkan kepada imam pada waktu itu, yaitu umat harus menyatakan bahwa ia telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada umatnya. Itu pada ayat yang ketiga. Nah, mengapa sampai diperlakukan sebuah deklarasi sebelum menyerahkan persembahan hasil pertama? Agaknya pernyataan ini, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dinyatakan sebagai pengakuan umat bahwa mereka telah menerima, yaitu apa? Pemenuhan janji Tuhan. Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang memberi kesempatan kepada umat Israel sehingga umat dapat mengusahakan kehidupannya menjadi lebih baik.
Di sini kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi umatnya pada waktu itu Israel. Tentu kita juga mengimani Tuhan mengasihi kita sebagai umatnya pada saat ini. Yang ketiga, kita melihat di sini Ibu Bapak Saudara, yaitu pada saat persembahan hasil pertama telah diletakkan oleh imam di depan mezbah Tuhan, maka orang yang mempersembahkan itu harus mengucapkan di hadapan Tuhan, yaitu Bapakku dahulu orang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya, dan sebagainya. Yang intinya bahwa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan tangan yang lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda yang menyertai mereka, yaitu mukjizat-mukjizat yang mereka alami. Nah, oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Nah, inilah Ibu, Bapak, Saudara-saudari, singkat cerita apa yang terdapat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa rumusan ini agaknya ditujukan agar apa? Umat Israel senantiasa mengingat dan mengenangkan sejarah penyelamatan. Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang memilih seorang asing menjadi umatnya, yaitu Abraham, orang Ur Kasdim itu. Dia memanggil Abraham yang menjadi bapa leluhur bagi bangsa Israel. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah ibadah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu, dengan berbagai macam aturan, anjuran yang harus dilakukan, yang intinya untuk mengingat bahwa mereka harus mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati hidup mereka. Jadi ibadah bukan sebagai sebuah paksaan atau kewajiban belaka, tetapi juga sebagai sebuah ungkapan rasa syukur kita akan kasih Tuhan. Nah, kesimpulan yang bisa kita lihat di sini, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, peribadahan itu terjadi karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi anugerah dan berkat. Kita ingat bahwa dalam ibadah di mana kita diingatkan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan sebagainya. Jadi peribadahan tidak boleh menjadi sekedar upaya manusia untuk memaksa Tuhan, yaitu memenuhi keinginan atau kemauan kita. Kita beribadah karena Tuhan sudah memberi kita kehidupan. Jadi bukan supaya kita diberkati dan sebagainya. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi kita wajib bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah yang kita laksanakan tersebut. Yang kedua, kita melihat bahwa setiap peribadahan yang kita haturkan kepada Tuhan harus disertai, yaitu dengan kesadaran dan pengakuan umat yang telah menerima berkat dan kasih-Nya. Yang ketiga, dalam setiap peribadahan atau peribadatan, sesungguhnya kita sebagai umat Tuhan juga sedang, yaitu mengenang kembali bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ingatan akan karya Tuhan
dalam hidup akan menjadi kekuatan dan pegangan pada saat menghadapi badai kehidupan yang datang silih berganti. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap semangat di dalam melaksanakan ibadah kita, walaupun sementara kita kembali online, kita kembali beribadah dari rumah masing-masing. Kita mengamini, kita menghayati bahwa Tuhan pun hadir dalam ibadah kita di rumah bersama-sama dengan keluarga. Dengan tetap terus kita menerapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan diri dan juga keluarga. Dan kita terus berharap semoga masa pandemi ini segera usai, sehingga kita bisa beribadah kembali bersama-sama di gereja. Dengan demikian, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh kegiatan peribadahan kita, baik doa, persekutuan, pemahaman Alkitab, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya itu, juga ketika kita memberikan persembahan dan sebagainya, pada hakikatnya merupakan respon, yaitu tanggapan dan syukur kita sebagai umat Tuhan kepada Allah kita, Sang Pencipta semesta alam. Ibadah harus mencerminkan, yaitu relasi kasih antara siapa? Antara Tuhan dengan kita, atau kita dengan Tuhan, yaitu Tuhan yang setia dengan umatnya. Mari kita bersyukur di dalam setiap ibadah kita. Kita menyadari bahwa ibadah merupakan sarana kita untuk, atau salah satu sarana kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap setia beribadah. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dengan mendengarkan, menyanyikan lagu yang bersama-sama kita dengarkan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari setelah kita mendengarkan pujian tersebut, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami diingatkan bahwa dalam ibadah bukan sekedar kewajiban, namun juga ibadah merupakan ungkapan rasa syukur kami karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami, sehingga ibadah merupakan wujud rasa terima kasih kami kepada Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami dalam setiap pergumulan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menolong kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kebutuhan majelis jemaat, menambah anggota dari majelis anggota jemaat yang baru
penatua yang baru, supaya dalam pelaksanaan tugas pelayanan kami semakin dimampukan, diperlengkapi, semakin kami dikuatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan berkati supaya kami boleh mendapatkan penatua baru yang seturut dengan kehendak-Mu, juga untuk proses pewartaan, juga untuk pelaksanaan pelantikan pengurus Bapel atau pengurus komisi. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk Ibu Nani Jati, Bapak Selamat Samuel, Bapak Yusuf Sugianto, juga saudara-saudara kami yang sedang menjalani isoman. Tuhan memberkati supaya dalam isoman mereka boleh mendapatkan berkat kesembuhan dari Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh pergumulan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan mendengarkan seruan doa anak-anak-Mu. Tuhan memberkati apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kabulkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.